Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari bisar asma'i wa sifati. Hadirin majelis ihram dimanapun berada, melalui meja dan layar kaca ini, marilah kita kaji satu kajian berkenaan dengan diri kita sendiri. Ada orang yang ingin mencari Tuhan, lalu dia cari Tuhan di masjid, dia cari Tuhan di gunung-gunung, bahkan dia cari Tuhan sampai ke dalam hutan. Tetapi ternyata orang tersebut tidak menemukan Tuhan. Maka sebenarnya pertanyaan yang muncul adalah, ada tidak tempat yang tidak ada Tuhan? Maka semua orang pasti akan menjawab, tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Seluruh tempat diliputi oleh yang maha meliputi tersebut. Maka itu orang hakikat mengatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu kita jauh-jauh mencarinya, karena dia berada di dalam tubuh kita sendiri. Tetapi kata-kata ini akan susah diterima oleh orang yang bermata zahir, atau susah untuk diterima oleh orang yang hanya duduk di makam syariat saja. Oleh sebab itu saya sering mengatakan, ketika Bapak Ibu pergi ke pasar lalu membeli sekilo rambutan, apakah ketika membeli sekilo rambutan itu ingin memakan kulitnya? Tentu tidak, tetapi ingin memakan isinya. Tetapi untuk dapat isi, hukum yang berlaku adalah dia mesti wajib buka kulit. Kulit itu adalah jalan syariat, dan isi itu adalah jalan hakikatnya. Nah, kulit itu dia menjadi jalan untuk mengantarkan seseorang kepada isi, sehingga antara kulit dengan isi tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itulah antara syariat dengan hakikat tidak bisa dipisahkan dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Oleh sebab itu marilah kita mengenal diri kita, sebab dengan mengenal diri kita tersebut akan mengantarkan kita untuk kenal kepada Tuhan. Para ulama tasawuf, orang-orang sufi menggunakan salah satu kalam yang sangat terkenal, yang ada mengatakan dia sebagai hadis, tetapi juga ada yang mengatakan dia hanya sebagai kalam saja. Tetapi sebagian besar ulama besar, bahkan ulama hadis sendiri mengatakan, meskipun dia bukan hadis, tetapi dia menghimpun kebenaran di dalamnya. Apa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, maka akan kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Ketika kenal diri, maka hancurlah jasad. Mengapa di ujung kalimat kalam ini, ketika kenal Tuhan itu maka akan hancur jasad? Sebab yang bertemu itu bukan jasad, tetapi yang bertemu dengan Tuhan itu adalah ruh. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu ruh? Maka katakanlah kepada mereka, ya Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Ketika ruh itu adalah urusan Tuhan, maka jasad ini adalah urusan ruh. Maka sebenarnya jasad ini seluruhnya bergantung kepada ruh. Maka lihat orang yang sudah mati, mengapa dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Karena apa? Karena dia bergantung kepada ruh, dan ruh itu adalah urusan Tuhan atau pekerjaan Tuhan tersebut. Maka wajar orang sufi mengatakan bahwa ruh itu adalah af'alnya Allah. Maka dengan mengenal diri tersebut, maka akan mengantarkan kita untuk kenal kepada zat yang wajib disembah tersebut. Mungkin inilah sekelumit singkat berkenaan dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.